Selain UPTD Puskesmas Bomakia, Bupati Hengki Yalwo lanjut meresmikan UPTD Puskesmas Distriko. Masyarakat Bovendigul diminta melaporkan pada Dinas Kesehatan apabila mendapati pelayanan yang kurang baik, termasuk ketidakhadiran tenaga medis di tempat tugas. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Basudara dong semua. Senang sekali saya Fernando Kakurung kembali menjumpai Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Sabtu 15 Maret 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama dan Basudara dong semua, kita ke berita pertama. Usai meresmikan gedung unit pelayanan terpadu daerah Puskesmas Bomakia, Bupati Hengki Yalwo lanjut meresmikan UPTD Puskesmas Distriko. Masyarakat diminta ikut menjaga fasilitas kesehatan ini agar pelayanan yang diberikan bisa berjalan baik di wilayah tersebut. Setelah melakukan peresmian gedung unit pelayanan terpadu daerah Puskesmas Bomakia pada Selasa lalu, Bupati Bovendigul Hengki Yalwo melanjutkan perjalanan melalui jalur darat menuju Distriko, di mana tujuan perjalanan atau kunjungan Bupati tersebut untuk meresmikan gedung UPTD Puskesmas Kou yang baru. Saat melakukan peresmian, Bupati Hengki berpesan kepada masyarakat Distriko agar ikut menjaga gedung Puskesmas yang baru, sehingga pelayanan yang diberikan bisa berjalan baik di wilayah tersebut. Kedepannya, masyarakat diminta mempersiapkan anak-anaknya untuk mengikuti pendidikan kesehatan dan kembali mengabdi melayani masyarakat pada fasilitas kesehatan tersebut. Di samping itu, Bupati Hengki juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pemilik tanah adat yang sudah memberikan sebagian tempatnya untuk dibangun gedung puskesmas yang baru. Pemerintah akan berupaya membayar ganti rugi atas hak-hak kepemilikan tanah adat di beberapa distrik, termasuk Distriko. Apa yang disampaikan oleh Kepala Distrik dan Kepala Dinas tadi, itu akan saya kira kami tidak lanjuti, terutama kepada pemilik tanah adat. Terima kasih saudara-saudaraku. Ini fasilitas umum yang harus diperhatikan bersama-sama. Kalau ada terjadi pemakanan, terus ada kematian yang luar biasa di tempat ini, maka saya selaku bupati akan disalahkan oleh pemerintah pusat. Berarti bupati tidak mampu. Masa orang tua sendiri tidak mampu untuk mediasi lalu selesaikan persoalan di wilayah. Sehingga terima kasih tadi sudah pada sasaran Pemda tidak langsung bayar satu kali, pasti 3-4 kali. Sehingga apapun nanti Pemda bayar besok, itu Pemda sesuai dengan kemampuan negara. Untuk tahun ini kami bayar di beberapa distrik. Ada Bomakia, ada Kou, ada Kawaki, ada Kombai. Diresmikan gedung UPTD Puskesmas Kou yang baru, Bupati Hengki berharap Distriko harus menjadi contoh untuk beberapa distrik lainnya yang berada di wilayah Digul atas. Seluruh elemen masyarakat Distriko diminta mendukung petugas medis agar mereka betah tinggal dan melayani kesehatan masyarakat. Bupati juga menegaskan kepada Kepala Puskesmas agar bertugas dengan baik, apabila ke depan tidak mengindahkan amanah ini akan langsung digantikan dengan orang yang baru. Tim Liputan Digul TV Ones melaporkan. Bapak Mama Kepala Distriko Paulus Dumatubun memastikan penyelesaian pembayaran tanah UPTD Puskesmas akan dilaksanakan dalam tahun ini. Kepastian ini disampaikan karena anggaran tersebut telah masuk dalam DPA tahun 2025. Pemerintah daerah melalui Kepala Distriko Paulus Dumatubun menyebutkan untuk penyelesaian pembayaran tanah tempat dibangunnya UPTD Puskesmas Kou sudah pernah dilakukan pertemuan bersama, baik dengan pemilik tanah adat, Dinas Kesehatan, dan pihak pertanahan pada Desember 2024. Hasil pertemuan tersebut telah disepakati bahwa pembayaran tanah Puskesmas Kou akan dibayarkan pada tahun ini karena anggarannya telah masuk dalam DPA tahun 2025. Seiring perjalanan waktu, bulan Desember kalau saya tidak salah,
Itu kebetulan memang antara dinas kesehatan dengan kepala dinas pertanahan waktu itu ada bikin janji. Saya tiba hari ini, besok pagi saya pergi ketemu dengan Ibu Kadin ada duduk ini. Ibu bilang, Bapak kebetulan ini saya ada janji dengan ini, jadi kita sama-sama ke sana. Hasil daripada pertemuan itu bahwa kita sepakat untuk dibayar di tahun 2020. Dan apa yang disepakati itu sudah langsung masuk di dalam DPA. Dan DPA di sini adalah DPA dari Dinas Pertanahan. Dan khusus untuk tahun 2025 ini dana yang diperuntukkan untuk pembayaran tanah itu tidak bisa dikorek-korek ke teman-teman. Sehingga mendahului apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Kadin Pertanahan terkait dengan pembayaran itu, saya mau bilang bahwa itu sudah siap. Hari ini mungkin memang belum, karena kita semua harus mengakui dan kita harus pahami betul bahwa anggaran pemerintah untuk mengasih keluar dari bank itu tidak sama dengan kita boleh. Kepala Distriko meminta masyarakat terutama para pemilik hak layak tanah adat untuk bersabar sembari menunggu pemerintah memproses anggarannya. Sementara itu, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Bovendigul, Yelena Amandu memastikan pembayaran hak layak tanah UPTD Puskesmas Kou akan segera dilakukan dalam waktu dekat, di mana sistem pembayarannya tidak dilakukan secara bertahap, melainkan langsung dibayarkan lunas. Sementara saat ini pihaknya tengah memproses akta pelepasan tanah yang akan menghadirkan beberapa saksi baik dari pemilik maupun dinas kesehatan. Kesehatan, di sini saya mau sampaikan kita pembayaran yang besok kita bayarkan ini sekaligus lunas, tidak cicil-cicil. Kita tidak bayar bertahap. Jadi kita bayar puskesmas ini langsung lunas. Jadi saya mohon kesabaran dari pemilik, bisa sabar sedikit, kita dalam proses pembayaran. Terus yang satu terkait dengan pelepasan yang ada sama kita, itu kita juga nanti minta pengertian dari Bapak Tuan Dusun. Nanti di situ pada saat pembayaran ini saya jadi indikasi ini saja, nanti bawa saksi juga kita perlu dari dinas kesehatan nanti sebagai saksi. Tim Liputan Digul TV, Ones melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi.
Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul Yohana Cynthia Sarce Mahuse bersedia menjadi jaminan terkait pembayaran tanah adat UPTD Puskesmas Kou. Pasalnya pemilik hak ulayat memberikan batas waktu pembayaran sampai dengan April 2025. Apabila lewat dari tenggat waktu yang diberikan, pemilik akan melakukan pemalangan dan menempuh jalur hukum. Pelaksana tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul Yohana Cynthia Sarce Mahuse bersedia menjadi jaminan terkait pembayaran tanah adat UPTD Puskesmas Kou. Pasalnya pemilik hak ulayat memberikan batas waktu pembayaran sampai dengan April 2025. Apabila lewat dari tenggang waktu yang diberikan, pemilik akan melakukan pemalangan dan menempuh jalur hukum. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul Yohana Cynthia Sarce Mahuse mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemilik hak ulayat yang telah mendukung jalannya peresmian gedung Unit Pelayanan Terpadu Daerah Puskesmas Kou. Yohana menyatakan pihaknya bersedia membuat pernyataan terkait pembayaran tanah adat UPTD Puskesmas Kou yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Luar biasa, terima kasih banyak bagi pemilik hak ulayat. Kami semata-mata bukan untuk kepentingan kami, tetapi kami merasa untuk kepentingan kita semua, karena pelayanan kesehatan sangat penting. Oleh karena itu, terima kasih banyak sudah buka hati, biar kita bisa peresmian hari ini agar pelayanan bisa berjalan lebih baik. Karena kami hadir, sekali lagi saya sampaikan, kami Dinas Kesehatan, teman-teman kesehatan di sini hadir bukan untuk pribadi, tetapi untuk masyarakat di sini, untuk melayani masyarakat demi juga untuk masyarakat. Jadi kami hadir untuk masyarakat, bukan untuk kami pribadi. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak. Saya mau artinya dengar langsung sendiri dari pemilik hak tanah bahwa hari ini kami boleh peresmian ya. Resmi ya, boleh ya. Terima kasih, luar biasa. Berarti sah ya hari ini kami peresmian ya oleh Bapak Bupati ya. Tidak ada dihalang-halangi ya. Ya, kami juga dari pihak pemerintah, saya selaku Kepala Dinas Kesehatan juga dari Pertanahan, Ibu Kabit, kami bersedia juga membuat pernyataan tertulis bahwa kami akan melakukan pembayaran dalam waktu dekat. Dan saya akan kawal itu juga bersama Ibu. Dan perlu saudara-saudara ketahui bahwa sudah dalam proses. Cuma ya itu sudah disampaikan sama Pak Distrik, bukan sekarang kita menulis langsung 1-2 jam cair. Tidak. Semua butuh proses, harus dipindahkan lagi dari rekening Kasda, harus dipindahkan lagi ke rekening OPD, baru bisa dikeluarkan. Sementara itu pemilik hak ulayat tanah adat tempat dibangunnya Puskesmas Kou, Jindro Waremba mengatakan pihaknya sangat mendukung pembangunan dan peresmian gedung Puskesmas serta menyerahkan kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan pelayanan di distrik Kou. Pemilik ulayat untuk wilayah distrik Kou, khusus Puskesmas Kou, saya sebagai pemilik, saya sudah menyerahkan kepada petugas untuk melaksanakan aktivitas pembangunan ini dengan secara resmi kepada dinas yang terkait. Yang kedua kepada petugas, sehingga kami sudah membuka secara resmi bersama Bapak Bupati pemotongan pita sekali dengan kami pemilik tanah adat, sehingga kami sudah menyerahkan dengan secara resmi kepada kepada kesehatan untuk melayani di distrik Kou. Kira-kira penyampaian kami terkait dengan proses pembayaran tanah Puskesmas, pemilik memberikan waktu kepada Dinas Kesehatan sampai bulan April 2025. Apabila waktu yang ditentukan belum ada realisasi pembayaran, pemilik akan melakukan pemalangan gedung Puskesmas dan masalah ini akan dibawa ke jalur hukum. Tim Liputan Digul TV Ones melaporkan. Sementara itu Bapak Mama, masyarakat Kabupaten Bovendigul diminta melaporkan pada Dinas Kesehatan apabila mendapati pelayanan yang kurang baik termasuk ketidakhadiran tenaga medis di tempat tugas. Resmi ya, boleh ya. Terima kasih, luar biasa. Memasuki tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul akan terus berbenah, terutama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah distrik-distrik.
PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul Yohana Cynthia Sarce Mause menegaskan akan serius untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Dirinya telah memerintahkan para tenaga medis untuk kembali ke tempat tugas masing-masing dan melakukan aktivitas pelayanan seperti biasanya. Seluruh petugas kesehatan di wilayah Bovendigul diminta untuk tidak meninggalkan tempat tugas tanpa alasan yang pasti. Masyarakat Bovendigul diminta melapor kepada Dinas Kesehatan apabila menemukan petugas, termasuk kepala puskesmas yang tidak berada di tempat tugas. Selain itu, masyarakat juga bisa melaporkan apabila mengalami pelayanan kesehatan yang kurang baik di setiap fasilitas kesehatan yang ada. Staf kesehatan saya sudah perintahkan semua kembali ke tempat tugas. Saya sudah dengar banyak bahwa staf saya banyak yang tidak hadir. Saya sudah tekankan mulai tahun ini. Mohon maaf saya sampaikan sekali lagi karena saya per Desember kemarin sudah diangkat sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul. Jadi seluruh nakes yang tersebar di Bovendigul menjadi tanggung jawab saya. Dan saya sudah perintahkan seluruh nakes untuk kembali ke tempat tugas untuk melakukan pelayanan. Jadi jika ada teman-teman di Dinas Kesehatan yang tersebar di beberapa puskesmas yang tidak pernah melaksanakan tugas mau kapusnya atau tenaga kesehatannya, masyarakat juga bisa memberikan laporan kepada kami biar kami bisa mengambil tindakan tegas kepada teman-teman yang tidak melaksanakan tugas. Selain itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan juga berharap masyarakat Bovendigul terutama yang berada di wilayah pedalaman harus bisa memberikan perlindungan kepada tenaga medis agar mereka merasa aman dalam bertugas untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Tim Liputan Digul TV Ones melaporkan. Bapak Mama dan Mbah Saudara dong semua, jangan kemana-mana. Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. SMA Negeri 1 Tanah Merah tengah melaksanakan ujian akhir sekolah tahun ajaran 2024-2025. UAS ini mulai dilaksanakan pada tanggal 12 hingga 19 Maret dengan mengujikan 18 mata pelajaran.
Pelaksanaan ujian akhir sekolah di SMA Negeri 1 Tanah Merah mulai dilaksanakan pada Rabu 12 Maret lalu dengan mengujikan 18 mata pelajaran. Jumlah siswa tingkat akhir yang harus mengikuti UAS sebanyak 129 orang, namun 11 diantaranya tidak mengikuti ujian. Setelah panitia melakukan pengecekan, ada juga beberapa siswa yang dari proses belajar hingga pelaksanaan ujian tidak hadir. Sementara siswa-siswi lain yang tidak sempat hadir di hari pertama dan masuk di hari kedua langsung diakomodir oleh panitia untuk melakukan ujian. Pasalnya pihak sekolah telah menyepakati untuk tidak diadakan ujian susulan. Iya, baik. Untuk di hari pertama kemarin yang ikut secara keseluruhan seharusnya jumlah pesertanya 129. Tapi dari 7 ruang kelas yang siswa-siswi tersebut mengikuti, dari keseluruhan 11 anak yang kemarin tidak mengikuti ujian. Dan di hari kedua ini tadi kuotanya semakin dari yang 11 sudah berkurang lagi. Ternyata panitia ketika survei lagi melihat di kelas dan mengecek kehadiran daripada siswa tersebut, ada beberapa siswa yang selama ini proses belajar memang mereka tidak aktif dan sampai saat pelaksanaan ujian mereka tidak mengikuti. Ada 3 orang gitu. Sedangkan yang lain yang kemarinnya yang dari 11 itu tadi pada saat yang sekarang saat ini sedang ada apel anak-anak yang kemarin tidak mengikuti, mereka hari ini ada dan mau diakomodir lagi di ruang sebelah. Kami tetap menunggu di hari ini untuk yang kemarin mata pelajaran bahasa Indonesia dan agama tidak ikut, mereka harus ikut. Karena memang kita sudah menyepakati di awal bahwa tidak ada ujian susulan. Sehingga kita dari pihak sekolah berupaya untuk harus bagaimana akomodir siswa-siswi kembali lagi. Matilda Kambanyong juga menjelaskan, dari 18 pelajaran yang diujikan, dalam satu hari siswa dapat mengerjakan 2-3 mata pelajaran. Sementara untuk penilaiannya, pihak sekolah yang akan menentukan dengan melihat hasil ujian hingga keaktifan maupun kehadiran siswa-siswi selama proses belajar. Selain itu, penilaian juga dilakukan dari sisi lainnya. Jika siswa secara teori kurang mampu, namun memiliki prestasi yang baik, bisa dipertimbangkan oleh pihak sekolah. Para orang tua juga diminta memberikan pendampingan kepada anak, terutama saat pelaksanaan ujian akhir sekolah berlangsung, sehingga tidak ada mata pelajaran yang terlewatkan. Tim Liputan di Gul TV, Hanis melaporkan. Bapak Mama, selain SMA Negeri 1, SMA Santo Yosep Tanah Merah baru melaksanakan ujian akhir sekolah pada hari ini, Jumat 14 Maret 2025. Kepala Sekolah Santo Yosep, Franciscus Panggalo Timang, tekankan kepada siswa-siswinya untuk hadir tepat waktu dan tidak terlambat saat mengikuti ujian akhir sekolah. SMA Santo Yosep Tanah Merah mulai melaksanakan ujian akhir semester untuk siswa tingkat akhir pada Jumat 14 Maret 2025. Diketahui UAS baru dilaksanakan di hari Jumat karena pelaksanaan ulang semester genap pada 8 Maret kemarin, sehingga penyesuaian persiapan memasuki ujian akhir sekolah ditunda pada hari Jumat ini. Pelaksanaan ujian tersebut akan berlangsung hingga 19 Maret 2025 nanti. Pelaksanaan ujian tersebut akan berlangsung hingga tanggal 19 Maret nanti, dengan 15 mata pelajaran yang diujikan, di mana untuk hari pertama ada 3 mata pelajaran yakni agama, PPKN, dan bahasa Indonesia. Sementara siswa-siswi kelas akhir yang mengikuti UAS di Santo Yosep Tanah Merah sebanyak 105 orang. Namun pada hari pertama pelaksanaan ujian terdapat 1 siswa yang terlambat sehingga tidak mengikuti ujian pertama. Pihak sekolah akan mengusahakan untuk diadakan ujian susulan. Semua ada ikut, memang tadi ada 1 yang terlambat sehingga nanti akan mengikuti susulan karena dia sudah selesai yang pertama baru dia kami bilang ya istirahat saja nanti susulan yang hari itu dilakukan. Ya. Berarti kalau ada yang tidak mengikuti ujian pada hari ini bisa mengikuti ujian? Ya memang nanti kita usahakan untuk kebijakannya adalah susulan karena memang kita sudah artinya sudah sampaikan ya bahwa harus tepat waktu
kita toleransinya sampai jam 7.45 itu ya, artinya kan kita mulainya 7.30. Kalau ada terlambat di atas itu masih kita toleransi sampai jam 7.45, artinya masih bisa itu. Karena itu juga kita sudah sampaikan dalam forum rapat orang dengan orang tua, kita juga sampaikan apa namanya ya, bahwa tepat waktunya jangan terlambat. Terakhir kami juga memang masih kirim surat ke orang tua pemberitahuan bahwa ya waktu ujian itu dari jam 7.15 kita 7.15 sampai 7.30, sehingga yang sampai jam 7.50 kalau jalan di atas itu maka kami pada hari itu tidak akan diikutkan ujian. Diakui Kepsek SMA Santo Yosep dalam persiapan untuk UAS ini tidak ada kendala yang dihadapi, hanya saja terkendala pada pelaksanaan ujian yang mengalami keterlambatan. Diharapkan pelaksanaan ujian akhir sekolah khususnya di SMA Santo Yosep Tanah Merah dapat berjalan dengan lancar. Siswa-siswi diminta untuk semangat dan siap mengikuti ujian akhir sekolah tersebut. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.